kita mulai dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Piye kabare? Baik. Sudah makan siang? Belum. Hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Kalau Belum. minggu kemarin? View, Pak. View. Jadi view itu kalau dari bahasa Inggris artinya apa? Melihat atau mungkin tampilan gitu ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan materi view kemarin ya. Tapi saya minta tolong salah satu dari kalian atau perwakilan untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dari Hayu tadi sudah memimpin berdoa. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang controller. Tapi sebelum itu saya ingin cek dulu kehadirannya. Yang pertama ada Hayu hadir. Hadir. Oke, kemudian yang kedua ada Riris. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian ada Anggi. Hadir. Hadir. Kemudian ada Dandi. Hadir, Pak. Kemudian yang terakhir ada Gun. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti ini hadir semua ya. Jadi Pak. patut kita apresiasi bersama. Coba tepuk tangan kita dulu. Oke, kita buka. Saya bukakan dulu slide-nya. Saya munculkan pointernya biar kelihatan. Oke, yang pertama hari ini kita ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Jadi kenapa kita harus belajar controller? Nah, kita lihat dulu elemen yang ingin kita capai. Jadi elemennya ada banyak ya, atau CP-nya. Kita masuk ke algoritma dan pemrograman, ada capaiannya pada fase F karena kita kelas 11 ya. Jadi fase F. Ada banyak mengembangkan program modular, program besar menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan dan seterusnya. Intinya dari sini ketika anak-anak sudah mempelajari materi pada kali ini akan memahami bagaimana cara membuat sebuah program atau bagaimana cara kita membuat coding agar bisa kita jalankan, dan nanti ketika sudah sangat dinamis anak-anak bisa membuat sebuah library atau vendor ya, library atau vendor yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, atau mungkin nanti bisa artificial intelligence atau AI ya. Jadi nanti aplikasi kita atau coding kita itu bisa berskala besar. Oke, itu untuk CP-nya. Kemudian tujuan hari ini, tujuan pertemuan hari ini itu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan anak-anak nanti bisa berpikir kritis ya, kemudian kreatif dan memahami dan mempresentasikan controller itu apa dengan teliti dan percaya diri, kemudian santun. Jadi controller nanti digunakan untuk apa, teman-teman anak-anak bisa memahaminya. Sebelumnya ada yang tahu controller itu apa? Kata kontrol, ada yang tahu? Kontrol? Bisa angkat tangan? Kontrol atau controlling atau kontrol, kalau bahasa Indonesia apa? Mengatur. Oke. Jadi materi kita fokus satu ini aja ya anak-anak, yaitu controller. Jadi dari kata kontrol. Nah, sebelum kita kontrol ya, sebelum kita mengkontrol sebuah aplikasi atau program, itu ada review sedikit tentang MVC. Ini ada 3 ya. Ada M, kemudian ada V sama C. Jadi M itu apa? Yaitu model. Ini model itu apa? Ini yang mencari data yang berhubungan dengan sebuah data. Kemudian ada V itu view, itu yang pertemuan sebelumnya ya, tentang view, yaitu tampilan. Pokoknya apapun yang ditampilkan itu adalah view. Nah, kita masuk ke pertemuan yang ini, bagian controller, yaitu bagaimana mengatur aplikasi dan data yang akan ditampilkan. Nah, kita fokusnya di yang merah-merah ini aja, yang lain diabaikan saja. Oke, ini pengertian controller ya, panjang ini. Mungkin satu orang bisa membacakan ini satu baris sampai titik aja. Ada? Ya, silakan Gun. Baik, controller dalam konsep MVC merupakan jembatan penghubung antara view dan model. Oke, jadi dari satu kalimat itu ya, jadi controller itu jembatan antara view dan model. Jadi dia ada di tengah-tengahnya antara model dan view.
model untuk data, view untuk tampilan. Dia ada di tengah-tengah. Jadi sesuai dengan namanya, kontrol berarti dia mengatur atau mengkontrol dari model sama view. Nah, kemudian ini peran dari controller ini paling sibuk ya, dia sok sibuk dan paling sibuk ya controller, yaitu karena bertugas sebagai penghubung logika atau proses yang ada di model dan view. Nah, ini ya, di controller kita bisa menerapkan logika atau mungkin proses atau mungkin statement atau mungkin apapun yang berhubungan dengan pemrosesan yang ada di aplikasi itu kita bisa taruh di controller. Kenapa kok kita pakai controller? Biar kita bisa membedakan mana yang berhubungan dengan data, mana yang berhubungan dengan proses, mana yang berhubungan dengan tampilan. Jadi ketika aplikasi kita sudah besar, itu maintenance-nya enak. Oh, ternyata yang error di bagian kontrol ya, kita lihat kontrol aja. Bagian data kita lihat modelnya. Bagian tampilannya kita cek di view-nya. Jadi akan memudahkan kita. Oke, kemudian nah ini ya, kemudian yang paling penting, kita sudah tahu controller itu apa, kemudian kita harus bisa cara membuatnya. Ini cara yang pertama, anak-anak bisa buka editornya masing-masing di laptopnya. Itu ada ya. Cara pertama, klik kanan pada controller. Jadi ini ya, di app, http, kemudian controller, klik kanan di new file ya. Kemudian ditulis nama controllernya. Jadi Andrian controller. Namanya ini misal aja ya, bisa my controller atau mungkin nama saya controller atau mungkin my style controller dan seterusnya. Disarankan penamaannya itu mudah dibaca dan dia sesuai dengan peruntukannya itu apa. Misalkan Andrian berarti dia menangani proses-proses tentang Andrian, jangan yang lain. Biar nanti ketika kita melihat filenya itu bisa lebih mudah. Oh, ini untuk ini untuk ini, gitu ya. Jadi klik kanan atau klik kanan kemudian new file, kemudian dikasih nama Andrian controller. Seperti ini. Ini yang cara yang pertama. Kemudian ada yang tahu cara kedua kayak gimana? Belum tahu ya? Oke, cara yang kedua seperti ini ya, menggunakan artisan comment ya, artisan comment atau PHP artisan di bagian ini. Jadi dengan Laravel ya, kita bisa menggunakan perintah artisan untuk membuat sebuah objek. Objeknya apa saja, macam-macam, ada controller, ada shader, ada model, ada request dan seterusnya. Tapi kita fokus di controller ini, di bagian kotak kuning ini. Jadi PHP artisan make gitu ya, titik 2, kemudian objeknya itu apa? Objeknya controller, tulis controller, kemudian ini adalah nama controllernya atau nama filenya. Nah, kemudian di enter, maka nanti pastikan yang muncul itu adalah sukses. Kalau gagal atau ada yang merah-merah itu silahkan dicek errornya apa, kemudian diulangi. Pastikan berhasil. Ini cara yang kedua. Jadi dengan artisan kita bisa lebih mudah membuat sebuah objek. Kemudian bentuk umum controller itu seperti ini anak-anak. Jadi ada kelas ya. Nama ini mahasiswa controller itu sama dengan apa yang anak-anak ketik di sini. Jadi mahasiswa controller, nama kelasnya juga sama. Kemudian ada satu fungsi home yang isinya selamat datang di halaman mahasiswa. Jadi ini contoh sederhana tentang controller. Nah, home ini apa? Home ini adalah fungsi. Kalau di bahasa yang lain itu namanya prosedur atau mungkin namanya metode ya. Kalau di PHP, di Laravel ini namanya fungsi home. Jadi nanti kita bisa panggil home dan dia akan memberikan tampilan ini, selamat datang di halaman mahasiswa. Kemudian pertemuan sebelumnya juga sudah membahas tentang root ya. Jadi di pemrograman itu harus dipanggil. Dia harus dipanggil atau diundang ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba datang. Jadi harus kita undang. Kita undangnya dengan bagaimana? Kita buat rootnya dengan cara memanggil nama controllernya. Yaitu seperti ini ya, cara penulisannya yaitu root titik 2. Jadi ini static pemanggilannya, pakai static. Kemudian get ini adalah nama metodenya atau nama HTTP verbnya. Get itu apa? Berarti dia kelihatan di sini ya kalau get di URL. Nah, kemudian ini adalah path-nya itu kemana? Jadi dia di root path. Kemudian nama kontrolnya tadi kita panggil dan dia memanggil fungsi atau metode home. Jadi
Mudah ya, jadi ini nama controller, kemudian ini nama fungsinya. Nah, kalau sudah, nanti kita lanjutkan, bisa dipanggil di sini ya, di browser, jadi localhost. Kemudian ketika dibuka, maka akan memunculkan ini, selamat datang di halaman mahasiswa, seperti ini ya. Jadi mudah, akan memunculkan sebuah kalimat. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu, anak-anak? Masih bisa mengikuti? Masih kita. Oke, sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan ke akses dan mengirimkan sebuah nilai. Jadi kita bisa memberikan nilai dan mengirim nilai kepada tampilan kita atau ke view kita agar nilai itu bisa dinamis nantinya ya. Tujuannya agar nilainya bisa berubah sesuai dengan kondisi yang kita jalankan. Oke, cara mengirim nilai atau mengakses nilai ke view itu bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi view itu kan sudah pertemuan sebelumnya. Nah, ini greeting adalah nama view-nya. Nah, pengiriman nilai itu fokusnya di sini anak-anak. Di sini. Jadi nilai sama dengan 20. Jadi kita kirimkan nilai sama dengan 20, nanti bisa diakses oleh view greeting ini. Ya. Ketika kita jalankan ya, kemudian kita buat root seperti ini, kita buat root dulu di bagian sini ya, ditambahkan root, misalkan greeting. Ketika localhost greeting, maka dia akan memunculkan nilai. Nilainya kayak gimana? Itu ada di sini. Sebentar saya tampilkan. Tampilannya itu seperti ini ya, anak-anak. Nah, ini jadi anak-anak buat satu controller ya tadi, satu fungsi di bagian tadi nilai ya. Di fungsi nilai ini ditambahkan return view, kemudian cara mengirimkan nilainya itu di sebelah sini. Jadi nilai sama dengan 20 maksudnya ini. Nilai sama dengan 20, kemudian kita buat route di sebelah sini. Ini ya, kita contohkan aja tes. Kemudian kita panggil di browser, kita jalankan di browser, maka hasilnya saya mendapatkan nilai 20. Jadi mengirimkan nilai bisa seperti itu. Dan yang dikirimkan anak-anak itu harus array ya. Array itu apa? Array itu nilai yang ada deretannya atau nilai yang dijejer berjeret-jeret. Kalau di matematika itu ada deretan, itu adalah array. Oke, itu untuk mengakses sebuah variabel atau nilai. Oke, mungkin dari pengiriman nilai ada yang masih bingung atau sudah paham, anak-anak? Sudah. Oke, kalau gitu saya berikan satu tugas ya. Ini bisa dikerjakan dua orang. Jadi ada yang 2 orang sama satu lagi 3 orang. Jadi kelompoknya dibagi 2 ya. Buat satu controller yang menampilkan nama masing-masing di view. Jadi misalkan namanya Bayu, silahkan ditampilkan Bayu. Yang lainnya silahkan dituliskan nama masing-masing. Jangan nama orang lain ya. Nanti berarti itu bukan kerjaan kalian. Harus namanya sendiri. Oke, terkait tugas ada yang masih bingung? Ini dikumpulkan, dikerjakan di rumah ya. Maksudnya dikumpulkan di minggu depan boleh. Nanti saya berikan link deadline-nya pertemuan selanjutnya. Ada yang masih bingung terkait tugas? Jelas. Oke, saya tampilkan dulu lagi. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tentang apa tadi? Controller. Kemudian bagaimana cara mengirimkan nilai gitu ya. Kemudian konsep dari MVC juga sederhana. Jadi ada model, ada view sama controller. Jadi kita bahasnya di controller, dia menjembatani antara model dan view. Oke. Ini ya kesimpulannya, controller dalam konsep MVC merupakan jembatan penghubung antara view dan model. Oke. Itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih dari anak-anak karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong perwakilan dari anak-anak untuk memimpin berdoa.
Silakan. Saya aja, Pak. Ya, silakan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Hayu dan terima kasih juga kepada anak-anak semua. Kita beri aplaus kepada kita semua karena kita sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih.